Berkisah pada tahun 1942 pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, Jerman hanya perlu selangkah lagi untuk mencapai kemenangan dan mereka hanya tinggal menguasai suatu daerah di Uni Soviet bernama kota Stalin, sehingga Uni Soviet pun mati-matian dengan mengirim banyak pasukan hanya untuk mempertahankan kota tersebut. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Vasily Zaitsev yang merupakan pemuda biasa yang saat ini akan menyeberang ke kota Stalin untuk berjuang membela tanah airnya. Sesampainya di kota Stalin, Vasily yang tidak kebagian senjata pun terpaksa harus menjadi pendamping bagi rekannya yang mendapat senjata. Dan sungguh di luar dugaan, pasukan ini pun harus berguguran dalam waktu yang singkat. Sending you to your Tak lama kemudian muncullah seorang tentara bagian politik bernama Danilov yang saat ia akan menembak beberapa tentara Jerman, muncullah Vasily yang ternyata masih hidup dan di sini Vasily menunjukkan tekad dan bakat yang berjalan sempurna ketika ia berhasil membunuh tentara Jerman secara akurat tanpa meleset sedikit pun. Melihat bakat yang dimiliki oleh Vasily, Danilo pun langsung menuliskan kekagumannya ke sebuah lembaran berita perang atau koran pada saat itu yang ceritanya sendiri mungkin sedikit dilebih-lebihkan. I think Comrade Commissar's been overgenerous. Midway was back. Melihat banyaknya korban jiwa yang gugur di Stalin, jenderal pun mengutus seorang pria botak bernama Khrushchev hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi. This city
I've come to take Political officers. Akibat korban jiwa yang gugur sangat banyak, Bapak Khrushchev pun merasa resah ketika kabar kegagalan pasukan merah sampai ke telinga rakyat yang membuat sukarelawan perang pun mundur dari perang tersebut. Dan di sini Danilo pun menyampaikan sebuah ide dengan menghadirkan seorang panutan atau pahlawan untuk membangkitkan semangat mereka melalui media koran yang ada pada saat itu, dan pahlawan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Vasily. Give them hope. Let's give them hope, pride. Let's publish the army newspaper again. We must... Do you know any heroes around here? Yes. We need to make examples. Our heroes. I know one. Dalam waktu singkat, nama Vasily pun langsung melambung naik yang membuat para masyarakat pun berbondong-bondong untuk bergabung ke dalam divisi sniper. Great. It's very great. It's great. It's great. It's over to us all. Vasily Zaitsev killed his 32nd German officer. Vasily, the young shepherd from the Urals, killed his 12th. Tags retrieved by Sniper Vasily. 54. Akibat ketenarannya tersebut, Vasily pun selalu disambut baik oleh semua orang termasuk ibu dan anak yang bernama Sasha, dan pada saat yang bersamaan datanglah seorang tentara wanita bernama Tania yang kelak akan menjadi pendamping hidup Vasily. Dear comrades from the Kuzbas, this one's from the workers of the Kuzbas. Danilov. It's Vasily Zaitsev. H-O. No, K and Co. Is there any other improvements? We can take it even further, though. Oh. Yeah, we can take it further. Yeah, we're not tired. Oh, tell me if I'm... Achtung! Durchfahrtsonder Zug 2. Mendengar adanya sniper Soviet hebat, pihak Jerman pun tak tinggal diam dengan mengirimkan seorang sniper terbaiknya bernama Mayor Konig hanya untuk membunuh Vasily. The snipers are demoralizing my people. We shall be back home for crisping this young Russian. So that he's the one who finds me. Berlokasi di gedung DPR, Mayor Konig pun untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan Vasily yang karena terlalu ceroboh, dua anak buah Vasily pun harus tewas di tangan Mayor Konig. Instinct. Sniper. He doesn't relocate. No. Setelah kejadian tersebut, Vasily pun menyampaikan kepada Danilov bahwa dirinya hampir saja tewas oleh sniper Jerman, dan dari sini Vasily pun mulai terbebani akibat ketenaran yang didapatnya, sehingga untuk mengatasi keraguan tersebut, Danilov pun mengirim seorang sniper senior bernama Kaulikov untuk menjadi rekan Vasily dalam bertugas. Sure your grandfather taught you that. Singkat cerita, Vasily dan Kaulikov pun sudah sampai di zona merah yang karena satu tentara Soviet berhasil tertangkap, Mayor Konig pun menjadikan si tentara sebagai umpan untuk mengetahui keberadaan Vasily. There is no one. Undress him. Put him with the crowds. Los! Na krieg schon, du alte Rot... Sebagai sniper berpengalaman, Kaulikov pun menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh keluar yang karena Mayor Konig levelnya berada di atas Kaulikov, tentunya menyadari jika itu hanyalah sebuah umpan. Not without artillery, without trying to go. Akibat Mayor Konig tidak menembak, Vasily dan Kaulikov yang mengira sudah aman pun akhirnya memutuskan untuk berpindah tempat, namun seketika
Sebagai seorang tentara yang berpengalaman, Mayor Koenig pun mencoba mendekati Sasha untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang Vasily yang seperti diketahui, kedatangan Mayor Koenig sendiri hanya untuk memburu Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi rakyat Uni Soviet. Akibat si bocil yang terlalu terbuka, Mayor Koenig pun mengetahui jalan pintas yang biasa digunakan Vasily untuk sampai ke zona merah, dan tanpa berlama-lama, Mayor Koenig pun langsung bersiap menunggu kedatangan Vasily. Berkat sedikit keberuntungan, Vasily pun berhasil selamat dari serangan Mayor Koenig, namun sayangnya senjatanya harus terpental jauh dari keberadaan Vasily. Tak lama kemudian, datanglah Tanya yang berniat menolong Vasily, dan berkat bantuannya, Vasily pun berhasil menembak Mayor Koenig tepat di tangannya. Stay into that pipe, Tanya. Stay. Setelah kejadian tersebut, Vasily dan Tanya pun menjadi semakin dekat dan ingin melanjutkan hubungannya. Namun sangat disayangkan, Vasily pun harus fokus terlebih dahulu ke dalam perang sebelum berhasil mengusir tentara Jerman. The war's over. Di keesokan harinya, Vasily pun terlihat sudah berada di zona merah hanya untuk membunuh Mayor Koenig, namun karena kelelahan, Vasily pun harus melewatkan kesempatan untuk membunuh Mayor Koenig. Saat tentara Jerman sedang pupulung, Vasily pun terpaksa harus pura-pura mati, yang secara kebetulan si tentara pun mengambil buku catatan atau kartu identitas Vasily. Pardon me, Herr General. Akibat kartu catatannya diambil, Vasily pun dianggap telah gugur di medan perang, sehingga berita tersebut langsung menyebar ke berbagai penjuru. Mendengar kabar tersebut, Bapak Khrushchev pun murka terhadap Danilov akibat terlalu melebih-lebihkan cerita Vasily, yang karena kematian Vasily ditakutkan akan mengurangi rasa percaya diri pasukan Soviet untuk tetap mempertahankan kota Stalin. Is he back? Where have you been? I was asleep. I was dead. From a man who wants to kill me. We found this on his corpse. Dianggap Vasily telah tewas, pihak Jerman pun langsung mengakhiri tugas Mayor Koenig dan memintanya untuk pulang. Namun secara diam-diam, Mayor Koenig yang yakin Vasily belum tewas pun langsung menemui Sasha. You're Russian like he is. Curiga dengan Sasha yang selalu membocorkan informasinya kepada Vasily, Mayor Koenig pun sengaja menjebak Sasha untuk mengetahui kecurigaannya tersebut. Yes. Good. Akibat terlalu polos dan masih kecil, Sasha pun menelan mentah-mentah jebakan si Mayor Koenig yang akan menunggu Vasily di stasiun kereta. Mengetahui Vasily telah datang, Mayor Koenig pun sontak geram, yang hal tersebut pasti dilakukan oleh Sasha yang membocorkan lokasi tempat persembunyiannya. Good morning, Sasha. We're both enemies. In your camp, I respect that.
Akibat kelakuannya yang bermain-main dengan perang, Sasa pun harus tewas secara mengenaskan, yang secara kebetulan Tanya yang melihat Sasa bergelayutan pun langsung marah seketika, sehingga Vasily yang merasa sakit hati pun berjanji akan membalaskan dendam. Rifle for you, I promised. I need you. Berkat bantuan Danilov, Tanya dan si ibu Sasa pun berhasil mendapat tiket untuk menyeberang yang saat sedang ngabret, tiba-tiba karena merasa bersalah akibat kematian Tanya yang harusnya menjadi tanggung jawab Danilov, ia pun secara sukarela mengorbankan dirinya untuk memancing Mayor Koenig keluar. Don't do that! Merasa dirinya sudah membunuh Vasily, Mayor Koenig pun segera keluar dari tempat persembunyiannya, namun seketika Dua bulan setelah kematian Mayor Koenig dan tentara Jerman berhasil diusir, Vasily pun mencari keberadaan Tanya yang pada kenyataannya Tanya belum mati dan masih dirawat di rumah sakit.